sudah bergabung bersama kami Hadi Wijaya, Kepala PVMBG. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Ya, selamat siang. Jelas? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Bapak posisi sekarang di mana, Pak? Posisi di Rantuka menuju pos Gunung Api, Lewotobi. Oke. Baik, Pak, jadi penjelasannya apa yang terjadi di hari ini, Pak? Ketika kita hari Minggu begitu ya, sudah ada letusan, tiba-tiba ada letusan lagi di hari ini. Baik, dari tadi malam itu ada perubahan tipe letusan yang awalnya abu vulkanik dari 300, 500, dan 600 meter. Nah, kemarin itu ada letusan dengan awan panas lelehan. Itu sejauh 1.000 dan 1.500 meter. Kemudian tadi pagi abu vulkanik kembali erupsi dengan ketinggian 2.000 sampai 2.600 meter. Namun terbaru ternyata mengalami erupsi terbesar setelah erupsi pertama tanggal 3 November malam, yaitu pukul 10.48 WITA dengan ketinggian kolom 5.000 meter untuk abu vulkanik. Namun juga ada secara bersamaan terjadi awan panas guguran yang kami pelajari lagi menjadi awan panas letusan dengan jarak sampai 3 km. Demikian. Baik, berarti ini cukup lengkap begitu ya, Pak, bencananya. Dalam artian ada erupsi, ada lahar dingin, maksud kami ada Ledakan lava. Iya, magmanya juga sudah ada. Kemudian juga ini ada hujan abu juga begitu ya, Pak ya? Awan panas guguran dan awan panas letusan. Oke, baik. Ini berarti ini akan terus terjadi begitu, Pak, sepanjang hari ini? Ya, ini yang luar dugaan kita semua bahwa setelah kemarin 3 hari mereda, ini hari keempat, hari Kamis, ternyata siang hari di sini 10.48 itu terjadi erupsi 2 tipe sekaligus, yaitu abu vulkanik setinggi 5.000 meter dan guguran awan panas dan juga awan panas letusan sejauh 3 km. Dan ini adalah pertama kali setelah terjadi erupsi di Minggu malam. Oke, Pak, dengan jarak antar erupsi yang begitu dekat seperti ini, apakah kita bisa berasumsi bahwa ada kemungkinan bisa terjadi lagi? Ya, untuk radiusnya kami kan masih tetap di 70 meter, namun tim sedang mempelajari dengan arah angin dan juga tipe arah dari awan guguran lava panas tadi, itu kita mempertimbangkan untuk perluasan ke 8 km. Nah, kami sedang mempelajari oleh tim, nanti akan ada press release oleh Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Oke, Pak Hadi, apakah terdeteksi di sini ada terjadi lahar dingin, Pak, di sana, Pak, kemungkinan atau berpotensi? Ya, itu yang tadi dalam press release, dalam press con dengan Kepala BNPB tadi pagi, yang saya sampaikan dari Badan Geologi Kementerian SDM, salah satu bahaya berikutnya itu adalah jika ada hujan lebat, dan itu akumulasi air itu bisa terjadi di kawah yang bisa menjadi salah satu kekuatan kita, yaitu keluarnya lahar dingin di hulu sungai. Dan ternyata pada saat 1 hari pertama itu bisa melewati dari batas sungai sampai sejauh 300 sampai 500 meter dari tepi sungai. Nah, ini yang kita khawatirkan ke depan. Oke, Pak Hadi, biasanya dalam kejadian bencana gunung seperti ini, cuaca yang ada di sekitar puncak gunung dengan cuaca di daerah warga ini bisa berbeda begitu ya, Pak ya? Ketika Gunung Lewotobi ini meletus di puncak gunung, apakah ada terlihat atau terpantau hujan, Pak? Saat ini memang lebih gelap daripada yang lain karena awan tebal. Namun kami nanti cek dengan teman-teman pengamat. Kami kerahkan dari 3 pengamat menjadi 8 pengamat sekarang. Jadi kami minta dari beberapa lokasi gunung api terdekat kita kumpulkan di Lewotobi lagi. Oke, ini yang kemudian dikhawatirkan dan dihimbau untuk hati-hati terjadinya lahar dingin begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, gini Mas Anggi, mungkin saya tambahkan bahwa pengungsi hari ini itu dari BMKG kan mencapai 5.800 orang. Nah, jangan sampai mereka setelah 5 hari kemudian merasa bosan, terus ingin lihat rumahnya. Nah, itu yang kami khawatirkan bisa menjadi
kecelakaan atau eksiden pasca erupsi gitu kan. Betul, betul. Betul. Pak Hadi, nah untuk mengantisipasi hal itu terjadi Pak, mungkin warganya ingin mengecek ternaknya atau ingin kembali ke rumah dulu karena dianggap sudah reda begitu. Bagaimana Pak? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu BNPB, BPBD, kemudian dengan TNI dan pihak kepolisian. Sepertinya saat ini koordinasi berjalan sangat baik, termasuk hari ini ada penutupan jalan akses dari Larantuka menuju Sika. Jadi memang kondisi ini sudah dilakukan perencanaan dan evaluasi yang terus-menerus. Oke. Pak Hadi, ada fenomena juga terjadi di letusan kali ini adalah lontaran batu pijar yang begitu besar ukurannya ya Pak, sampai ke permukiman warga dan membuat lubang begitu. Apakah jarak 7 kilo ini akan kemungkinan diperbesar atau cukup dianggap masih aman Pak, 7 kilometer? Iya, saya informasikan kemarin saya dan tim cek ke lapangan, di luar dugaan kita semua sebagai ahli vulkanologi, bahwa terjadi lontaran batu panas atau batu pijar yang berbentuk lubang dengan diameter 13 meter dan kedalaman 5 meter. Nah, kemudian ada beberapa lubang yang lain, termasuk yang sekolah itu dengan lubang diameter 5 meter dengan kedalaman 2 meter, juga beberapa lokasi yang lain, itu seperti nanti perlu akan dilakukan identifikasi dan investigasi lubang-lubang hasil dari jatuhan batu pijar. Okay. Dan ternyata Mas Anggi, batu pijarnya itu bukan dari magma dangkal, bisa jadi agak dalam karena ternyata setelah kita ambil sampelnya lebih cenderung ke batuan andesit yang berat jenisnya tinggi. Oke, ini penjelasannya berarti ini batunya sudah ada di bekas letusan kemarin atau ini dari dalam perut gunungnya sendiri Pak yang meletus? Ya, lontaran dari gunung api membentuk lubang sampai kepada diameter 4-5 km, bahkan beberapa titik ada yang mencapai 6 km. Nah, itu yang kenapa kami membuat radius ekstrim dari 3,5 km menjadi 7 km. Oke, Pak Hadi, apakah ini sesuatu yang normal Pak dalam letusan gunung? Untuk karakteristik geologi, saya kira dalam 100 tahun terakhir infonya ini satu yang baru. Apalagi ini komplit ya, dari terjadi lontaran batu pijar, kemudian terjadinya abu vulkanik, lelehan lava panas, awan guguran awan guguran dan awan letusan. Nah, itu yang kami akan mempelajari lebih lanjut oleh tim ahli kami. Oke. Pak, kondisi untuk wilayah di sekitar Gunung Leutobi Laki-Laki ini untuk jalur lahar dingin apakah dalam kondisi baik atau penuh dengan sedimentasi, Pak? Kita belajar dari kasus Sumbar ya, Pak ya? Ya, kita beruntung bahwa masyarakat sudah sudah semakin aware ya bahwa di luar juga mereka yang selama ini hampir sepanjang tahun ada erupsi, tapi mereka tenang, rumahnya di jarak 3,5 sampai 4 kilo. Mereka tenang saja walaupun setiap hari ada erupsi karena hanya 1-2 kilo. Ternyata kejadian sampai 6 kilo, ya kan? Nah, hari ini saya pantau bahwa sudah tidak ada masyarakat yang ada di area dalam radius 7 km. Baik, Pak Hadi, untuk laporan perkembangan dari awan panas ini terdeteksi atau tidak, Pak? Iya, ini baru kita identifikasi hari ini tentang awan panas guguran dan awan panas letusan. Kami berharap ini tidak terlalu intensif, kami berbahaya, jauh lebih berbahaya dari letusan erupsi abu vulkanik. Jadi ini yang kalau di Merapi kan kita sebut sebagai wedus gembel gitu kan. Ini yang juga berbahaya selain lontaran batu pijar. Baik. Pak Hadi, apakah jalur awan panas ini tetap satu jalur saja atau setiap hari ada kemungkinan berubah jalur, Pak, sesuai dengan angin? Nah, kalau awan panas guguran dan awan panas letusan ini tidak terkait dengan arah angin, tapi ketondongan dari sumber keluarnya dari kawah. Dan sementara ini memang arahnya saat di sini arahnya kan ke arah barat laut ya, barat laut dan barat daya. Oke,
Pak, ini kan kondisinya Leotobi laki-laki ini kalau kita lihat letusan hari ini juga terlihat cerah ya Pak di puncak gunung. Ini akan lebih memudahkan dalam proses pengamatan agar menghindari potensi adanya pasca letusan, atau ini justru akan muncul kemungkinan-kemungkinan yang kita juga mengkhawatirkan gitu Pak. Misalnya ada letusan lagi atau letupan lagi. Iya. Ya, memang sisi lain ada positif dan kurangnya kalau terjadi malam hari dan siang hari. Nah, kalau siang hari kadang-kadang kalau kita lihat banyak masyarakat ingin melihat rumahnya, mungkin ingin lihat ladangnya dan lain-lain. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau malam karena sementara ini beberapa lokasi padam, jadi biasanya mereka di pengungsian. Makanya saya minta ini kepada Pemda terkait, BPBD, bahkan kepada BNPB, agar betul-betul lebih disiplin agar masyarakat itu mematuhi rekomendasi yang kami buat. Oke, nah salah satu kenapa angka korban tewas ini sedikit karena tadi Pak ya, karena masyarakat dianggap sangat patuh dengan koordinasi yang ada di lapangan. Informasi terkini Pak dengan BNPB dan pihak terkait, ini bagaimana untuk penyaluran bantuan terhadap pengungsi, kemudian titik-titik pengungsinya, apakah ini tetap berada di situ atau perlu lebih jauh lagi Pak? Ya, catatan dari kami bahwa pada saat saya mendampingi Kepala BNPB, jarak dari lokasi pengungsian resmi itu 15 kilo, 21 kilo, dan 25 kilo. Jadi akhirnya aman. Dan yang kedua, tentang penyalurannya, saya sangat respect dengan kecepatan tim karena dari Jakarta bantuan sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti proses penyaluran termasuk ke pos-pos pengungsian yang tidak resmi pun bisa dilakukan. Ya artinya memang koordinasi antar pihak itu perlu. Oke, jadi perlu koordinasi yang baik begitu ya. Pak, rekomendasi Anda sendiri, 7 kilo ini aman tidak Pak? Atau perlu diperluas? Ya, 3 bulan yang lalu saya minta ke tim untuk mempelajari, dan hasilnya kami akan membuat peluasan sektoral 3 km untuk area-area yang kemungkinan terjadi guguran awan panas atau lontaran dari batu pijar. Nah, saya mempelajari area mana saja secara sektoral, jadi secara terbatas. Jadi secara umum 7 kilo, namun kami akan membuat area terbatas sampai radius 8 kilo. Sampai 8 kilo, seharusnya itu lebih aman begitu ya Pak ya? Iya, artinya untuk mengantisipasi terjadinya erupsi yang lebih luas lagi dari siang hari ini. Baik. Pak, melihat situasi yang sedang atau juga masih bergejolak begitu di Gunung Leotobi laki-laki ini, rekomendasi adalah masyarakat sekarang dipindahkan begitu ya Pak. Ini sudah berbicara sejauh mana Pak dengan Pemda setempat? Ya, kami setiap pagi dan sore melakukan rapat koordinasi. Kalau sore itu dipimpin oleh Pak Sekda dan Deputi BNPB. Semua pihak terlibat dalam proses penanganan luar biasa. Bahkan TNI, kepolisian juga sangat membantu. Saya kira ini menjadi langkah penting untuk proses penanggulangan terhadap masyarakat atau warga yang sedang mengungsi. Jadi mereka diberikan makanan yang layak, air minum yang mencukupi. Ini bagus ini. Oke, baik. Pak Hadi, terakhir Pak, dengan kondisi Leotobi laki-laki yang tidak bisa diprediksi seperti ini, dari rekomendasi PVMBG, ini wilayahnya memang layak untuk dihuni atau tidak Pak? Ya, saat ini tim ahli kami dari Badan Geologi Kementerian SDM sedang mempelajari untuk updating kawasan rawan bencana gunung api. Nanti akan kami membuat radius untuk KRB 3, KRB 2, KRB 1. Kalau sebelumnya KRB 3 itu di radius 3 kilo, kemudian 5 kilo dan 7 kilo. Nah, kami akan update seperti apa. Jadi kalau 7 kilo yang sekarang kan karena statusnya level 4, tapi bukan menjadi dasar penting dalam relokasi. Jadi kami akan membuat data update kawasan rawan bencana terbaru berdasarkan karakteristik letusan yang terjadi dalam 5 hari terakhir ini. Baik. Pak Hadi, semoga Anda dan tim Anda dan seluruh yang terkait yang berada di sana tetap aman-aman saja dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya di siang hari ini.